Kalian ngerasakan perubahan suhu akhir-akhir ini? Ternyata, fenomena ini bukan hanya karena kehendak alam saja, tapi ada dampak yang disebabkan dari apa yang Indonesia lakukan sampai saat ini. Indonesia adalah negara karbon superpower yang sebenarnya punya potensi sangat besar untuk mengurangi emisi. Penggunaan energi di Indonesia bahkan sampai saat ini masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Sejak tahun 2000, Indonesia mengalami peningkatan penggunaan energi pada sektor batubara, minyak, dan gas sehingga lama-kelamaan Indonesia menjadi semakin kotor. Sebelum kita cari tahu lebih lanjut apa penyebab dari kenaikan suhu akhir-akhir ini, mari kita perkuat ilmu dulu tentang emisi di Indonesia beserta penyebab dan dampak-dampaknya. Sesuai perjanjian internasional, penurunan emisi yaitu dengan membatasi kenaikan suhu pada 1,5 sampai 2 derajat Celcius. Sejak dimulainya revolusi industri, emisi dari sektor energi dan industri meningkat dengan sangat pesat. Menurut data dari Energi Institute, emisi karbon dioksida yang dihasilkan sektor energi global sepanjang 2022 sebesar 34,37 miliar ton. Emisi gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu seperti karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, dan klorofluorokarbon. Penyebab emisi karbon. Yang pertama itu ada penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada kehidupan manusia seperti pembangkit listrik, penggunaan alat transportasi, dan elektronik. Di sini ada reminder, sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya merupakan penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia. Lalu kemudian ada dampak dari emisi karbon. Yang pertama itu adalah dampak terhadap lingkungan, yang kedua dampak terhadap kesehatan, dan yang ketiga adalah dampak terhadap ekonomi. Jadi, sekarang udah paham kan emisi yang ada di Indonesia? Dengan adanya permasalahan tersebut, Indonesia telah mengupayakan untuk menanggulangi krisis iklim yang terjadi. Apa sih mitigasi krisis iklim itu? Nah, mitigasi krisis iklim itu merupakan upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengambil tindakan untuk mengurangi pemanasan global serta meminimalkan perubahan iklim dan dampak negatifnya. Lalu ada juga nih manfaat mitigasi krisis iklim. Manfaat yang pertama itu mengurangi dampak ekstrim perubahan iklim, yang kedua meningkatkan kesehatan manusia, ketiga restorasi ekosistem, keempat meningkatkan kualitas hidup, yang kelima mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya, tindakan mitigasi krisis iklim yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu penggunaan energi bersih atau terbarukan. Menggantikan sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dengan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan hidro yang memiliki jejak karbon lebih rendah. Lalu ada efisiensi energi. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor seperti industri, transportasi, dan bangunan dengan teknologi yang lebih efisien. Lalu selanjutnya ada transportasi berkelanjutan. Mendorong pengguna transportasi umum atau kendaraan listrik untuk mengurangi emisi transportasi. Lalu penghijauan kota. Menanam pohon, menciptakan taman, dan memperluas ruang hijau di kota-kota untuk mengurangi suhu dan meningkatkan kualitas udara. Lalu selanjutnya ada konservasi hutan, yaitu dengan melindungi hutan dan ekosistem lainnya yang berperan sebagai penyerap karbon alami. Berdasarkan analisis dari Bappenas, semakin cepat mencapai net zero, maka ekonomi juga akan semakin cepat baik karena banyaknya pekerjaan hijau yang terbuka sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu, mari kita bersama-sama melawan krisis iklim ini dengan melaksanakan upaya mitigasi yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mencapai bumi kita yang lebih hijau dan lebih baik lagi ke depannya.